Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai paradigma penelitian yang beranggotakan saya sendiri, Rahmatul Anissa, kemudian ada Maudi Malia, Nurfatma Aulia, Adistia Ayu Klaranisa, Alfionita Farah, Febianti Kusuma, dan Alvina Damayanti. Di mana topik bahasan kami pada hari ini adalah yang pertama, paradigma penelitian, yang kedua, perbedaan paradigma penelitian, yang ketiga, asumsi ontologi, epistemologikal, asiologikal, retorikal, dan metodologikal. Baik, yang pertama kita akan masuk kepada paradigma penelitian. Menurut beberapa ahli, yang pertama itu ada Harmon. Paradigma itu adalah cara untuk melakukan persepsi, berpikir, menilai, dan melakukan yang berkaitan dengan sesuatu secara khusus tentang realitas. Dan yang kedua, menurut Cohen dan Manion, mereka membatasi paradigma sebagai tujuan atau motif filosofis pelaksanaan suatu penelitian. Jadi, berdasarkan definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa paradigma itu merupakan suatu konsep, metode, dan kaidah-kaidah aturan yang dijadikan suatu kerangka kerja pelaksanaan dalam sebuah penelitian. Nah, sedangkan paradigma penelitian itu dapat diartikan juga sebagai suatu pola pikir atau cara pandang mengenai keseluruhan proses, format, dan hasil penelitian. Selanjutnya, perbedaan paradigma penelitian. Paradigma penelitian adalah pola pikir atau cara pandang mengenai keseluruhan proses, format, dan hasil penelitian. Ragamnya diantaranya adalah yang pertama, paradigma positivis. Pandangan paradigma ini didasarkan pada hukum-hukum dan prosedur yang baku. Ilmu dianggap bersifat deduktif, berjalan dari hal yang umum dan bersifat abstrak menuju yang konkret dan bersifat spesifik. Ilmu dianggap nomotetik, yaitu didasarkan pada hukum-hukum yang kausal, yang universal, dan melibatkan sejumlah variabel. Paradigma positivitis pada akhirnya melahirkan pendekatan kuantitatif. Yang kedua, paradigma interpretif. Secara umum, pendekatan interpretatif merupakan sebuah sistem sosial yang memaknai perilaku secara detail, langsung mengobservasi. Interpretif melihat fakta sebagai sesuatu yang unik dan memiliki konteks dan makna yang khusus sebagai esensi dalam memahami makna sosial. Interpretif melihat fakta sebagai hal yang cair atau tidak kaku yang melekat pada sistem makna dalam pendekatan interpretatif. Fakta-fakta tidaklah imparsial, objektif, dan netral. Fakta merupakan tindakan yang spesifik dan kontekstual yang bergantung pada pemaknaan sebagian orang dalam situasi sosial. Interpretif menyatakan situasi sosial mengandung ambiguisitas yang besar. Perilaku dan pernyataan dapat memiliki makna yang banyak dan dapat diinterpretasikan dengan berbagai cara. Paradigma ini menekankan pada ilmu bukanlah didasarkan pada hukum dan prosedur yang baku. Setiap gejala atau peristiwa bisa jadi memiliki makna yang berbeda. Ilmu bersifat induktif, berjalan dari yang spesifik menuju ke yang umum dan abstrak. Ilmu bersifat ideografis, artinya ilmu mengungkap realitas melalui simbol-simbol dalam bentuk deskriptif. Pendekatan interpretif pada akhirnya melahirkan pendekatan kualitatif. Yang ketiga, paradigma kritis. Teori kritis tidak hanya menjelaskan, mempertimbangkan, merefleksikan, dan menata realitas sosial, tapi juga bahwa ingin membongkar ideologi-ideologi yang sudah ada. Pandangan paradigma ini menekankan pada ilmu bukanlah didasarkan pada hukum dan prosedur yang baku, tetapi untuk membongkar ideologi-ideologi yang sudah ada dalam pembebasan manusia dari segala belenggu penghisapan dan penindasan. Paradigma kritis dalam proses penemukan kebenaran meyakini bahwa realitas sosial tidak netral, namun selalu ada struktur sosial yang tidak adil. Yang ketiga ada asumsi ontologi, epistemologikal, aksiologikal, retorikal, dan metodologikal.
Selanjutnya, teori ontologi. Kata ontologi berasal dari perkataan Yunani yaitu ontos being dan logos logik. Jadi ontologi adalah the theory of being to being, atau teori tentang keberadaan sebagai keberadaan, atau ilmu tentang yang ada. Ontologi juga diartikan sebagai suatu cabang metafisika yang berhubungan dengan kajian mengenai eksistensi itu sendiri. Ontologi mengkaji sesuai yang ada sepanjang suatu itu ada. Yang selanjutnya adalah epistemologikal. Epistemologi berasal dari bahasa Yunani episteme dan logos. Episteme berarti pengetahuan dan logos berarti teori. Dengan demikian, epistemologi secara etimologis berarti teori pengetahuan. Epistemologi mengkaji mengenai apa sesungguhnya ilmu, dari mana sumber ilmu, serta bagaimana proses terjadinya. Aksiologikal. Aksiologi merupakan bidang yang menyelidiki nilai-nilai atau value. Nilai dan implikasi aksiologi di dalam pendidikan ialah pendidikan yang menguji dan mengintegrasikan semua nilai, termasuk nilai tindakan moral, nilai ekspresi keindahan, dan nilai kehidupan sosiopolitik di dalam kehidupan manusia. Aksiologi ini hanya akan dipusatkan pada problem etika pengetahuan atau nilai, yaitu persoalan baik buruk yang hendaknya serta tidak sepantasnya dilakukan oleh orang berpengetahuan atau berilmu untuk melakukannya. Selanjutnya ada teori retorikal, menjelaskan tentang inti dari sebuah komunikasi adalah persuasi, yaitu komunikasi yang terjadi ketika seorang pembicara menyampaikan pembicaraannya kepada khalayak dalam mengubah sikap mereka. Yang terakhir ada metodologikal. Metodologi sama-sama terkait dengan ontologi dan epistemologi. Sesungguhnya, metodologi atau pilihan metode dan bahkan teknik pencatatan tergantung pada bingkai kerja ontologis dan epistemologis kita. Dengan demikian, melakukan penelitian dalam ilmu sosial melibatkan tidak hanya pembuatan keputusan mengenai metodologi, tetapi juga menyangkut anggapan ontologis dan epistemologis peneliti. Sekian presentasi dari kelompok 1 tentang paradigma penelitian. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.